Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kedisiplinan sarjana terkait mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Yang pertama kita masuk ke pengertian disiplin. Disiplin sendiri berasal dari kata Latin, yaitu discipline, artinya latihan atau pendidikan dalam pengembangan harkat spiritualitas dan kepribadian. Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku sekarang. Kata disiplin telah berkembang maknanya dalam beberapa cara. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan atau pengawasan dan pengendalian peraturan atau hukum. Kedua, bidang tersebut merupakan latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar berperilaku tertib. Guru atau dosen merupakan pendidik profesional yang tanggung jawab utamanya yaitu mendidik dan mengevaluasi peserta didik atau mahasiswa. Namun pada pendidikan, anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Di sisi lain, tenaga kependidikan adalah bagian dari tenaga kependidikan dan merupakan anggota masyarakat yang berdedikasi dan bersidang untuk mendukung penyelenggara pendidikan dalam informasi wawasan. Teman dalam kedisiplinan sarjana diartikan sebagai sikap spiritual yang mencakup kesediaan untuk mematuhi segala aturan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab. Pada dasarnya, disiplin adalah sesuatu yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat meningkatkan pengendalian diri, kepribadian atau ketertiban, dan efisiensi. Ringkasnya, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin berkaitan dengan pengendalian diri sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat untuk mendorong pelaku yang bertanggung jawab dalam jangka panjang. Kemudian ada macam-macam sikap disiplin. Dalam praktiknya, sikap disiplin dapat diterapkan dalam berbagai hal dengan bentuk yang bermacam-macam seperti disiplin waktu, disiplin ilmu, dan macam-macam seperti berikut ini. Yang pertama, disiplin waktu, yaitu disiplin waktu adalah seseorang bisa menggunakan waktu dengan baik dan membaginya. Yang kedua, ada disiplin ilmu, adalah memenuhi semua syarat ditetapkan sebagai seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Ketiga adalah disiplin pribadi, yaitu memberikan orientasi diri terhadap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan disiplin. Pribadi adalah kesediaan untuk disiplin. Dan yang keempat adalah disiplin sosial, merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Kehidupan bermasyarakat adalah hakikat manusia, orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda diukur dalam konteks budaya. Dan yang kelima adalah disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan dan kemauan untuk mengatur diri sendiri untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara. Tujuan kedisiplinan. Menurut Durkheim tahun 1995, disiplin memiliki dua tujuan, artinya mengembangkan aturan khusus untuk perilaku manusia, menetapkan tujuan tertentu, dan sekaligus membatasi ruang lingkupnya. Dan menurut Yahya pada tahun 1992 mengemukakan bahwa tujuan disiplin ini adalah pengembangan diri dari pengendalian diri tanpa campur tangan atau kendali dari luar, yaitu orang lain. Disiplin adalah praktik batin yang tercermin dalam tindakan bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Disiplin ini diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk mematuhi peraturan sekolah, memperlancar proses belajar mengajar, dan memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengajar atau menunjukkan perilaku mana yang melanggar aturan dan perilaku mana yang secara tepat mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Gordon pada tahun 1996. Dari beberapa pendapat di atas, tujuan dan disiplin ini adalah untuk memberikan lingkungan yang memberikan kenyamanan kepada seseorang dan membantu mereka belajar dan mengembangkan pengembangan diri dan pengendalian diri tanpa pengaruh eksternal untuk membuat kontrol cek. Lalu ada penerapan sikap disiplin pada diri kita. Orang sukses tidak lepas dari kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki orang agar bisa sukses. Namun hal ini diabaikan oleh banyak orang. Kemalasan adalah salah satu penyebab orang menggunakan disiplin diri. Meski demikian, sikap disiplin itu tidak mengenal usia. Setiap orang diperbolehkan untuk memulai, dan disiplin harus dimulai sejak dini agar dapat melakukan hal-hal baik di masa depan.
Berikut ini cara yang bisa dilakukan untuk memulai dan membiasakan. Yang pertama itu niat. Semuanya dimulai dengan sengaja agar kita menjadi orang sukses. Kita perlu menyadari bahwa kita melakukan apa yang kita butuhkan, disiplin. Yang penting niatnya harus tulus, kuat, dan ikhlas. Yang kedua ada jangan meremehkan sesuatu. Jangan meremehkan sesuatu, bahkan hal sekecil apapun, anggap saja semuanya penting. Hal ini bahkan lebih penting bahwa disiplin menunjukkan dirinya, namun banyak yang malas untuk melatih hal-hal tertentu dan menanggapinya sebagai angin kecil yang lewat secara alami dan ceroboh. Yang ketiga ada komitmen, yang tidak kita harus berkonsentrasi pada segala hal dalam hidup ini seperti halnya disiplin. Komitmen juga dapat membakar semangat kita untuk bersikap disiplin tanpa ragu-ragu. Hal ini dapat kita pastikan bahwa disiplin yang telah kita bangun tidak berkurang atau hilang jika menjadi masalah besar. Penerapan sikap disiplin. Yang keempat adalah pikiran yang kesadaran diri. Pikiran sedikit tentang apa yang telah diri kita lakukan sejauh ini. Pikirkan lagi jika loyalitas diri kita terhadap disiplin sudah tinggi, yakni memiliki beberapa kesadaran tentang masalah. Ingatlah bagaimana kita selalu menerapkan disiplin dengan cara yang berbeda. Jika diri kita merasa cukup, maka dapat meningkatkan disiplin itu lagi. Ketika kurang, kita perlu berubah untuk maju dan mengambil langkah mantap untuk menerapkan disiplin. Yang kelima adalah latihan. Ada pepatah, Allah bisa karena biasa. Tentu saja ini menyeratkan apa yang kita lakukan, jadi sikap disiplin itu bisa diciptakan dengan memulai belajar sedikit demi sedikit dan berlatih dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dengan terus berlatih, kita bisa menghilangkan kemalasan yang menghambat dan menerapkan disiplin pada diri sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.